Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, bersama saya kita akan belajar seputar materi biologi. Yuk kita simak. Kali ini kita akan pelajari tentang virus, yaitu mulai dari sejarah penemuan virus, struktur virus, ciri-ciri virus, bentuk virus, reproduksi virus, dan peran virus dalam kehidupan. Yang pertama adalah sejarah penemuan virus. Sejarah penemuan virus ini dilakukan melalui percobaan dari Adolf Meyer, Dmitri Ivanovsky, Martinus Beijering, dan Wendell Stanley. Seperti ini perangkat percobaannya. Adolf Meyer dan Dmitri Ivanovsky. Keduanya menemukan adanya bercak-bercak pada daun tembakau. Keduanya selanjutnya melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari daun tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Selanjutnya tanaman sehat itu akan menjadi sakit. Kemudian keduanya melakukan pengamatan melalui mikroskop biasa. Meyer dan Dmitri Ivanovsky menyimpulkan bahwa tidak dapat melihat bentuk bakteri penyebab penyakit tersebut dan menyimpulkan bahwa penyebab dari bercak pada daun tembakau itu adalah organisme patogen yang ukurannya lebih kecil dari bakteri dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Selanjutnya, percobaan dilanjutkan oleh Martinus Beijering. Martinus Beijering juga melakukan hal yang sama dan membuat kesimpulan bahwa agen penginfeksi tersebut tidak dapat dikembangbiakkan dalam medium nutrisi di dalam cawan Petri. Dan percobaan berikutnya dilanjutkan oleh Wendell Stanley. Wendell Stanley ini berhasil mengkristalkan agen penginfeksi tersebut dan akhirnya virus itu dikenal dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV, yaitu virus yang menyerang pada daun tembakau. Mengenal virus. Virus itu adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup. Virus memiliki gen tapi tidak memiliki sel, jadi bersifat aseluler. Ketika tidak berada di dalam sel atau tidak dalam proses menginfeksi sel, virus berada dalam bentuk partikel independen yang disebut dengan virion. Struktur virus. Struktur virus itu terdiri dari kapsid dan asam nukleat. Saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah kapsid. Adalah selubung terluar yang tersusun atas banyak subprotein yang disebut dengan kapsomer. Bentuk kapsid berbeda-beda. Ada yang berbentuk polihedral, batang, bulat, dan oval. Beberapa virus memiliki selubung tambahan yang dinamakan sebagai sampul membran. Sampul membran terdiri atas lipid, karbohidrat, atau glikoprotein dan berfungsi sebagai pelindung dan sistem imun virus. Asam nukleat ini pada virus hanya mengandung satu jenis asam nukleat, DNA atau RNA. Berbeda ya dengan organisme lainnya yang memiliki asam nukleat itu dua, yaitu DNA dan RNA, tetapi virus hanya mengandung satu jenis asam nukleat. Asam nukleat virus dapat berupa DNA untai ganda, untai tunggal, RNA untai tunggal. Berfungsi sebagai informasi genetik saat replikasi atau penggandaan. Bentuk virus. Virus ini memiliki bentuk bermacam. Yang memberikan bentuk pada virus adalah kapsid.
Nah, ini yang pertama adalah virus dari tobacco mosaic virus yang tadi sudah dibicarakan di awal pembelajaran ini. Bentuknya adalah silinder. Apabila dilakukan melalui pengamatan mikroskop elektron, bentuknya akan seperti ini. Kemudian yang kedua ini adalah adenovirus. Bentuknya adalah polihedral. Jika dilihat menggunakan mikroskop elektron, bentuknya seperti ini. Dan yang ketiga adalah virus influenza yang sering kalian temui. Bentuknya adalah bola dan apabila dilihat menggunakan mikroskop elektron seperti ini. Dan yang ini adalah bakteriofage yang menyerang bakteri. Jika dilihat menggunakan mikroskop elektron, bentuknya seperti ini atau biasa dinamakan sebagai bentuk seperti huruf T. Reproduksi virus terdiri dari litik dan misogenik. Litik seperti ini gambarnya dan misogenik seperti ini gambarnya. Saya jelaskan satu-satu ya. Litik yang pertama dimulai dari tahap ke-6. Ini adalah tahap ke-6. Di sini ada dua tahapan yang terjadi, yaitu tahap absorpsi dan tahap penetrasi. Tahap absorpsi itu adalah di mana virus menempel pada reseptor sel inang melalui serabut ekor. Sedangkan tahap penetrasi ini dilihat ya, bahwa virus itu sudah mengeluarkan materi genetiknya dari tubuhnya, yaitu virus memasukkan materi genetik ini ke dalam sel inang sehingga kapsidnya ini kosong. Yang masuk adalah materi genetiknya. Kemudian berikutnya yang pertama, ini ada yang pertama terjadinya penyatuan antara materi genetik virus dengan inang. Yang kedua adalah tahap replikasi, di mana virus mereplikasi materi genetiknya. Kemudian ini adalah tahap sintesis, di mana DNA sel inang dikendalikan materi genetik virus membuat asam nukleat dan protein komponen virus. Dan yang keempat ini adalah tahap pematangan, di mana hasil sintesis asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel virus yang lengkap. Dan tahap kelima, ini adalah tahap kelima, ini adalah tahap lisis, di mana sel yang terinfeksi terbuka dan virus keluar. Pada saat virus keluar, ada yang merusak membran sel inang, tetapi ada juga virus yang tidak merusak sel inang pada tahap lisis. Kemudian ini adalah reproduksi secara lisogenik. Kita lihat pada tahap 1. Setelah tahap adsorpsi dan penetrasi, ini sama ya, adsorpsi dan penetrasi ini juga ada di dalam lisogenik. Maka materi genetik virus mendekati materi genetik sel inang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah terjadi penyatuan materi genetik virus dengan sel inang. Yang ketiga, jika sel inang ini membelah, maka materi genetik virus tetap ada pada sel inang. Kemudian yang keempat, kadang-kadang materi genetik ini keluar dari sel inang untuk memasuki siklus litik. Jadi perbedaan antara siklus litik dan lisogenik itu terjadi yaitu pada tahap lisis. Jadi pada litik ini terjadi membran sel ini terbuka dan virus keluar, tetapi pada lisogenik tidak terjadi. Pada tahap lisogenik ini di mana sel inang ini akan membelah, maka virus tetap ada di dalam sel inang tersebut. Klasifikasi virus. Berbagai macam terjadinya klasifikasi pada virus. Yang pertama, tahap awal itu bahwa virus itu dikelompokkan berdasarkan pada jenis asam nukleat, bisa DNA atau RNA, atau urutan asam nukleat, yaitu untai tunggal atau ganda, atau ada tidaknya segmentasi pada genom, pada ukuran virion, jenis simetri kapsid, helix atau oksahedral, serta ada tidaknya selubung. Yang kedua,
Andre dan Robert Hume melakukan klasifikasi virus ini berdasarkan hierarki Linnaeus, yaitu dikelompokkan sesuai dengan kesamaan sifat mereka, bukan kesamaan inang mereka, dan jenis asam nukleat yang membentuk genom mereka. Yang ketiga itu adalah dari ICTV, berdasarkan pada hierarki mulai dari kingdom sampai spesies. Dan yang keempat, Baltimore, itu berdasarkan pada sintesis mRNA, sehingga virus itu dikelompokkan ada virus DNA untai ganda, virus DNA untai tunggal, virus RNA untai ganda, virus RNA untai tunggal positif, virus RNA untai tunggal negatif, virus RNA untai tunggal transkripsi balik, dan virus DNA untai ganda transkripsi balik. Peran virus dalam kehidupan. Virus ini memiliki peran dalam kehidupan, baik positif maupun negatif, baik menguntungkan maupun merugikan. Yang menguntungkan bahwa virus itu mampu memanipulasi informasi genetik dalam teknologi rekayasa genetik, sehingga dapat digunakan untuk terapi gen. Bisa juga digunakan dalam pembuatan vaksin, dan bisa juga digunakan dalam pengobatan secara biologis. Misalnya bakteriofage itu dapat membunuh bakteri patogen. Dapat juga digunakan sebagai bioinsektisida, contohnya adalah bakulovirus. Dan bisa juga digunakan untuk membuat kapasitor. Nah, selain peran menguntungkan, juga ada peran yang merugikan bagi virus, yaitu dapat menyebabkan penyakit baik pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Itulah penjelasan saya tentang materi virus. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini, dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.